Good people, kita kembali lagi di Net TV Sulsel, masih bersama Kak Madia, seorang pendongeng, penulis, mahasiswa dan ibu rumah tangga. Ya, silahkan tadi dilanjutkan flashback ini dari sekolah-sekolahnya TK, SMP, SMA, kemudian sampai S2. Silahkan Kak. Oke, jadi tadi TK-nya di TK Aisyah Bustanul Afa di Todopuli. Kemudian lanjut ke SD. SD-nya itu dekat juga sama SD Infres Kasih-Kasih. Iya, ada yang satu sekolah. Antang ya, Antang. Di Todopuli juga. Todopuli juga. Iya, di Todopuli Jalan Palem Merah, dekat dari TK. Kemudian SMP-nya di SMP Negeri 13 Makassar, nyebrang sedikit. Kemudian lanjut ke SPK. SPK-nya itu SPK Polri Bayangkara. Iya, Sekolah Pendidikan Keperawatan. Itu setara SMA. SMA. Iya, jadi zaman-zamannya teman-teman saya, teman-teman SMP saya tuh masuk sekolah SMA, pakai sepatu kets, roknya pendek ala-ala Ada Apa Dengan Cinta. Saya sudah masuk sekolah yang langsung mengkarbit menjadi lebih dewasa, sudah pakai sepatu pantofel, sudah pakai sudah di model rambutnya disanggul ya, sudah model ini, sudah model dewasa waktu itu. Terus S1? Kemudian, iya, lanjut dulu nih Kak, lanjut dulu ke Diploma 3 Keperawatan. Iya. Di UPTD Akper Anging Mamiri, itu lokasinya di Banta-Bantaeng. Nah, kemudian bekerja dulu, kemudian kembali lanjut S1-nya itu S1 keperawatannya di Stik Gia, itu di Jalan Tanjung. Nah, kemudian akhirnya bekerja lagi, banyak eksplor hal-hal baru, dan akhirnya memutuskan lanjut kuliah di program Pasca Sarjana jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam UIN Alauddin Makassar. Wah, luar biasa ya. Ini kalau diobrolin singkat, tapi kalau dijalanin kata sendirilah ya Pak Bisa ya. Oke. Baik, nah boleh tahu nggak kalau pencapaiannya atau prestasi yang pernah didapat nih Kak Madia dari TK sampai S2 apa aja tuh? Dari TK juara menari sih sebenarnya zaman TK. Iya, juara menari, itu pun penilaiannya berdasarkan TK. Kalau SD itu lebih sering juara puisi, lomba puisi tingkat kecamatan untuk acara-acara 17-an. Lumayan loh ya. Lumayan. Iya, kemudian SPK ya. SPK itu saya banyak aktif di kegiatan pramuka. Jadi banyak ikut kegiatan-kegiatan kegiatan lapangan. Makanya jadi kurus, jadi dekil. Tapi waktu itu berhasil menjuarai ada lomba pramuka yang diselenggarakan oleh kakak-kakak dari WNM pada saat itu, dan alhamdulillah menjadi terbaik ketiga Sulawesi Selatan waktu itu. Wow, terbaik ketiga. Nah, habis itu apa lagi tuh? Apalagi ya? Oh iya, kalau sebenarnya pencapaian di bidang literasi sebenarnya ini yang paling istilahnya yang paling prestis ya. Iya, yang sepertinya memang sengaja difokusi, bahkan tidak sengaja juga terarah ke sana. Salah satu juara yang paling bukan juara sih Kak. Penghargaan yang paling berkesan itu penghargaan yang diberikan oleh Wali Kota Makassar pada saat ulang tahun Kota Makassar. Jadi saya dapat semacam lencana, namanya Satya Lencana Bakti. Itu diberikan kepada warga biasa yang memberikan sumbangsi besar terhadap program pemerintah. Contohnya memberikan sumbangsi seperti apa bentuknya itu? Iya, saya pada saat itu menjadi orang yang dinominasikan oleh Dinas Perpustakaan. Itu berdiri sejajar dengan orang-orang yang juga berjasa di bidang-bidang lain seperti seniman, seperti bahkan petugas relawan-relawan kebersihan, para inovator-inovator lingkungan. Iya. Istilahnya nih kalau tingkat dunia dia Nobel ya. Masya Allah. Ini kalau tingkat dunia dia udah Nobel gitu ya. Iya, apa yang bikin berkesan itu Kak Redias? Karena saya merasa ya saya tidak seberjasa itu sih kalau menurut saya. Karena yang saya lakukan adalah sesuatu yang berbasis senang-senang. Saya kan ikut dalam program perpustakaan keliling. Itu kerjanya ya
ngamen sih kalau istilah kita. Ngamen dari satu sekolah ke sekolah yang lain di seluruh penjuru kota Makassar, itu dari satu titik ke titik yang lain. Tidak terasa itu sepanjang tahun ternyata sudah 1000 titik, sudah 1000 sekolah. Jadi pas saya lihat bahwa ini indikator-indikator penilaiannya, termasuk juga memproduksi buku-buku lokal, kemudian menuliskan cerita-cerita lokal dan menerjemahkan. Kalau ini misalnya nih, itu job MC, itu udah auto kaya tuh. Kalau 1000 titik, saya lagi ngebayangin pemirsa. 1000 titik Kak, dan anak TK, anak SD bisa dibayangkan kan kalau kita keliling, keluar masuk lorong. Ini yang paling penting sebetulnya adalah amal jariahnya Kak. Iya. Wih, luar biasa. Cuma saya merasa ini sesuatu untuk bersenang-senang, kenapa diberikan penghargaan, tapi ya sudahlah, diterima juga sih, tapi ya Allah, mudah-mudahan itu tidak menjadi tolok ukur bahwa saya tidak akan melakukannya kalau bukan karena penghargaan. Memang penghargaan itu hanya bonus saja sih, surprise juga. Betul. Oh ternyata ada yang seperti Jadi ini. nyikapinnya agak bingung juga ya, walaupun bahagia ya. Iya. Jadi kayak Banyak nangis saya Kak waktu itu. speechless ya, sampai speechless ya. Speechless. Luar biasa nih Kak ya. Oke, baik. Kalau misalnya organisasi atau komunitas yang pernah diikuti dari TK sampai S2 apa aja? Wah, iya. Ini selalu dari TK ya, dari TK ya. Iya. Menguras ini nih. Oh, kalau organisasi mungkin TK enggak ya, pemirsa ya, SMP gitu. Dari SMP sampai S2 itu organisasi atau komunitas. Oke. Di SMP itu saya aktif Palang Merah Remaja waktu di PMR. SMP 13 ya. Iya. Pramuka itu karena tidak ada waktu SMA itu kan SPK ya, tidak ada PMR, tapi ada Pramuka. Dan di dalam Pramuka itu kan ada bidang spesialisasi pertolongan pertama. Menolong sekali sebenarnya pengalaman dari PMR pindah ke Pramuka itu. Nah, sampai kemudian pada saat diploma itu masuk ke Korps Sukarela namanya Kak, Korps Sukarela Palang Merah Indonesia. Oh, masih dengan garis yang sama ya, Iya. Palang Merah gitu. Iya, tapi ini untuk level perguruan tinggi. Alhamdulillah pernah dipercayakan sebagai komandan KSR satu periode pada saat itu. Kemudian akhirnya setelah lulus banyak ikut mengabdi di kegiatan-kegiatan Kepalang Merahan, baik itu Palang Merah Kota Makassar, Palang Merah Provinsi Sulawesi Selatan, sampai beberapa kali dikirim ke penugasan waktu tsunami Aceh dan waktu kegiatan-kegiatan pelatihan di Palembang dan Jakarta waktu itu. Volunteering ya Kak ya? Volunteer, iya. Kalau yang tadi nih sempat Kak Madia bahas, ada pernah bekerja ke luar negeri. Pernah. Itu kerja apa di luar negeri Kak? Iya, dengan ijazah perawat itu ternyata kita bisa punya pekerjaan yang digaji oleh kementerian kerajaan. Itu dengan situasi yang sangat wah sekali Kak. Iya, saya juga ini juga salah satu pengalaman yang menurut saya wah kalau hanya saya yang tahu ini kasihan karena mindset orang-orang kan dipikirnya kalau ada warga negara Indonesia pergi ke luar negeri, otomatis kalau keluar itu pasti jadi pembantu rumah tangga, pulangnya disiksa, gajinya tidak dibayar, disetrika. Oke, kita tahan dulu Kak. Ya, kita akan kembali usai jeda berikut ini Station on Net TV Sosial TV Masa Kini.